Selamat untuk Bapak. Pada hari ini sudah diambil sebagai seorang ahli pada tanggal 17 Oktober tahun 2025 di jam tadi bertepat 14.10 waktu Indonesia bagian tengah. Baik, sebelumnya Bapak perkenalkan, saya Najwa Perdana selaku penyidik pertama, dan rekan saya karena Tania juga Rejagianto Syifa selaku penyidik 1 dan 2 di sini sebagai penyidik lingkungan Bapak. Baik, kita bertempat di ruang pendidikan Kemenkes Poltekkes Banjarmasin. Perlu kami sampaikan juga data sebagai berikut apabila memang benar sebagaimana adanya. Bapak yang bernama Bapak Munawar Harja, SSI MPH, bertempat tanggal lahir Banjarbaru 18 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, berkeluarga negaraan Indonesia dengan agama Islam, pekerjaan sekarang selaku dosen, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 Banjarbaru. Betul seperti itu, Pak? Baik, mungkin nanti untuk ditanya kami mungkin mohon izin Bapak meminta identitas Bapak untuk kesetaraan dari data yang sudah kami dapatkan seperti itu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah mau berhadir dan meluangkan waktu di pemanggilan kami untuk pemeriksaan ahli lingkungan pada hari ini. Kemudian sehubung perlu kami sampaikan dengan pasal 120 ayat 2 KUHP untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan yang Bapak ketahui sebagai ahli lingkungan. Dalam perkara pada hari ini Bapak itu pencemaran badan air sungai dan sumur di Desa Rantobakula oleh diduga dari rembesan air limbah dari Settling Pond perusahaan batubara PT MNI. Di sini kami mungkin akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut yang berhubungan dengan lingkungan sebagaimana dari tujuan pada hari ini Bapak. Baik, selanjutnya berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindi garing 1071 garing 10 garing 2025 pada hari ini tanggal 17 Oktober akan dilakukan pemeriksaan seorang ahli lingkungan yang bernama Bapak Munawar Harja dengan keterangan sebagai yang mestinya. Baik, perlu kami sampaikan lagi Bapak, limbah perusahaan batubara PT MNI, di mana limbah perusahaan batubara ini ditampung oleh IPAL di bagian Settling Pond yang diduga menjadi kebocoran yang akhirnya mengalir ke sungai dan sumur di Desa Rantobakula, serta sudah dimulai cukup lama, sekitar 2 bulan yang lalu, tanpa penanganan lebih lanjut Bapak dari pihak terkait seperti itu. Dari hal ini ditindaklanjuti kemudian sebagaimana pada pasal 98 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH, sehubung dengan laporan yang masuk ke kami Bapak atas kejadian dengan nomor LK 11/9/25 pada tanggal 11 September 2025, maka itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang kami serahkan dari saya baik rekan-rekan penyidik yang lain Bapak. Baik, yang pertama Bapak, pada hari ini betul dengan Bapak Munawar Harja dalam keadaan sehat Bapak ya? Baik, hari ini Bapak dipanggil sebagai ahli lingkungan pada perkara pencemaran badan air sumur dan sungai Bapak di Desa Rantobakula oleh PT MNI. Jadi Bapak bersedia Bapak ya? Baik, untuk riwayat hidup Bapak, pendidikan terakhir Bapak, mohon maaf, S2 Kesehatan Lingkungan. riwayat pekerjaan sekarang sebagai dosen betul Pak ya? Perlu kami tanyakan juga Bapak, apakah Bapak memiliki hubungan dengan tersangka yaitu PT Batubara PT MNI? Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan inti akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak. Terima kasih. Bapak, perkenalkan, nama saya Kanatania. Saya sebagai penyidik 2 akan melanjutkan untuk pertanyaan inti. Tetapi saya akan menjelaskan kembali kronologi yang terjadi, yaitu terdapat keluhan lingkungan oleh warga di Desa Rantobakula. Air sumur warga berubah keruh dan menyebabkan gatal-gatal. Dari hasil pemeriksaan lab menunjukkan bahwa melebihi baku mutu dari parameter fisik maupun parameter kimia. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana limbah dari kegiatan pertambangan batubara umumnya dikelola melalui IPAL atau Settling Pond? Saya boleh mengetahui nggak? Tadi dikatakan bahwa telah melebihi baku mutu. Parameter apa saja yang telah melebihi baku mutu? Baik, untuk parameter fisik
ada bau berwarna, kekeruhannya melebihi baku mutu, TDS dan TSS melebihi baku mutu, parameter kimianya itu pH, BOD, COD, amonia, Fe dan Mn-nya itu melebihi baku mutu. Pertanyaannya, bagaimana limbah dari kegiatan pertambangan batubara umumnya dikelola melalui IPAL atau sublimham? Setiap aktivitas yang berpotensi menghasilkan hasil buangan tentunya harus mengelolanya. Supaya apa tujuannya? Agar buangan yang dibuang tadi tidak melebihi baku mutu. Limbah dari aktivitas pertambangan, terutama batu bara, itu biasanya memiliki karakteristik memiliki kandungan air asam tambang yang tinggi, sehingga biasanya limbah buangan dari aktivitas batu bara tadi memiliki pH yang rendah. Baku mutunya itu biasanya untuk badan air itu antara 6 sampai 9 ya. Nah, artinya bisa dikatakan aktivitas pertambangan itu terutama batu bara itu dikatakan melebihi baku mutu itu justru biasanya pH-nya di bawah 6. Kandungan air asam tambangnya yang tinggi. Biasanya asam tambang yang berasal dari aktivitas pertambangan batu bara itu diantaranya kandungan senyawa sulfur yang mengakibatkan persenyawaan asam sulfat, asam sulfit. Ini yang dapat menurunkan pH diantaranya. Yang kedua juga seperti kita ketahui bahwa batu bara itu merupakan persenyawaan hidrokarbon. Jadi untuk kandungan karbonnya tinggi, sehingga biasanya asam sulfat tambang ini juga terkandung di dalamnya. Di samping persenyawaan asam sulfat, asam sulfit, biasanya asam bikarbonatnya juga tinggi. Nah, tentunya ini harus diolah ya. Pengolahan yang dilakukan diantaranya satu, harus menurunkan konsentrasi atau kandungan asamnya ini. Artinya bukti bahwa kandungan asam tambangnya turun, nanti apa? pH-nya akan naik sehingga memenuhi baku mutu. Terus yang kedua, seperti kita ketahui, persenyawaan dari aktivitas pertambangan juga biasanya mengandung zat-zat tersuspensi yang tinggi. Zat-zat tersuspensi yang tertinggi, istilah tersuspensi itu dia tidak melarut, tidak menyatu, ya. Tapi dia partikel-partikelnya itu masih ada, tapi dia ikut terhamburkan bersama air tersebut. Kalau tidak terhamburkan itu namanya mengendap. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita masukin batu ke dalam air, kelereng ke dalam air, dia mengendap, dia tidak menyatu. Kalau kita masukin gula ke dalam air, diaduk, maka dia larut. Tapi kalau kita masukin tepung ke dalam air, dia tidak larut, tapi dia menyatu. Kalau kita diamkan, maka dia akan mengendap. Nah, ini yang dimaksud tersuspensi. Nah, jadi kandungan zat tersuspensinya juga tinggi. Artinya apa? Nanti kalau dari aktivitas pertambangan tadi, ya, ini harus dihilangkan zat tersuspensinya. Buktinya apa nanti? Tentunya itulah yang menyebabkan kekeruhan tadi tinggi, karena dia tersuspensi. Maka airnya tadi harusnya pengolahan yang dilakukan harus dapat menurunkan zat tersuspensi. Terus yang berikutnya, pengolahan yang dilakukan tentunya juga harus dapat menghilangkan unsur-unsur yang sebelumnya tidak ada di dalam air tersebut. Itu kan definisi pencemarannya. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, yang sebelumnya di air tersebut tidak ada, kemudian karena ada aktivitas membuang limbah tadi menjadi ada, kita harus menurunkannya supaya apa? Sebaiknya menjadi tidak ada lagi, atau kalau tetap ada, dia berada di bawah baku mutu. Artinya seperti ini. Kalau misalnya ada aktivitas yang membuang misalnya logam kadmium, air itu asalnya tidak ada, sebaiknya tidak ada lagi. Tapi kalau tetap ada, boleh nggak? Boleh. Tetapi
harus di bawah 1. Itu pengolahan yang harus dilakukan. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sebenarnya settling fund itu yang baik itu bagaimana? Saya mohon tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena saya tidak paham settling fund itu seperti apa dan apa yang proses apa yang terjadi. Saya lanjutkan saja ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi normal, apakah settling fund seharusnya mampu mencegah pencemaran sungai atau air tanah? Nah, ini kaitannya dengan jawaban yang kedua tadi. Saya tidak tahu proses settling fund itu apa ya. Saya belum pernah ini. Apakah biasanya proses pemisahan aja sepertinya, dia hanya memisahkan. Kalau itu merupakan metode yang direkomendasi, mungkin jawaban umum saya harusnya mampu. Limbah tambang batubara ini mengandung zat berbahaya apa saja yang dapat mencemari tentang Bapak ketahui mencemari air? Sifat senyawaan yang umumnya ada di limbah air, di limbah dari aktivitas pertambangan itu yang pertama tadi adalah kandungan air asam tambang. Air asam tambang itu biasanya terdiri dari persenyawaan sulfur, asam sulfat, sulfida, kemudian dia juga biasanya mengandung zat-zat organik yang tinggi, COD yang tinggi, tapi biogenya biasanya rendah. Biogenya rendah. Kemudian dia juga kemungkinan dapat mengandung logam-logam berbahaya seperti besi. Besi itu tidak logam berbahaya ya, mengandung logam. Besi, aluminium, bisa juga mengandung kadmium, mengandung Pb, itu bisa ada. Kemudian juga kemungkinan dapat mengandung persenyawaan organik yang ada senyawa hidrokarbon yang pasti. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui jika sungai ataupun sumur tersebut tercemar atau tidak, dan apakah kita dapat melihat dengan kasat mata atau bagaimana? Untuk mengetahui tercemar atau tidaknya tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Saya jawab tidak bisa. Karena pengertian pencemaran apa? Masuk ke negara. Ujungnya apa? Melebihi baku mutu. Itu. Walaupun air tersebut ya tingkat kekeruhannya tinggi. Nah, kalimat tinggi tadi pasti ada angkanya. Terlihat keruh, terlihat apa? Kalau secara ilmiah definisi pencemaran tadi kata kuncinya adalah melebihi Baku mutu. Bagaimana pencemaran polusi udara mempengaruhi kualitas air sumur dan sungai, dan apa konsekuensinya bagi flora dan fauna serta manusia di sekitarnya? Seperti kita ketahui bahwa air itu adalah benda cair yang dapat bergerak atau dapat mengalir mengikuti dapat masuk selama ada ruang ya. Sehingga di dalam tanah juga terjadi pergerakan air. Setiap lingkungan yang mengandung air yang tercemar, dia memiliki potensi dapat mencemari air tanah, termasuk sumur, karena adanya pergerakan air tanah. Nah, kemudian dampak dari pencemaran tadi tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan biota atau makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Kenapa? Karena yang namanya makhluk hidup di samping bernapas, dia butuh makan dan dia juga butuh minuman, sehingga tentunya pasti memiliki potensi resiko akan mengakibatkan dampak-dampak terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya, sudah pasti. Pertanyaan selanjutnya, apa indikator utama dan paling efektif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran yang disebabkan oleh limbah batubara di sungai dan sumur? Oke, kalau kita lihat tadi yang paling efektif kalau kita ingin mengetahui tingkat pencemarannya, satu, kita bisa periksa pH-nya, itu indikator.
Yang kedua, kita bisa lihat dari parameter kandungan zat organiknya lewat parameter COD. Kita bisa lihat kandungan senyawa organik lain yang terdapat di dalam air tersebut. Misalnya kandungan total organik, zat organiknya, ada pemeriksaan total organik atau TOC, total organik karbonnya berapa. Kemudian kita juga bisa melihat kandungan persenyawaan logam yang ada di sana. Bagaimana cara memastikan bahwa peningkatan kandungan logam berat atau zat pencemar lainnya di sumber warga bukan berasal dari sumber lain? Kita harus melihat lingkungan di sekitar tadi ya. Yang pertama kita harus bisa melihat di lingkungan sekitar tadi. Satu, apakah ada aktivitas selain aktivitas terduga? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya seperti saya bilang tadi, sebuah unsur itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Artinya, kalau kita menyatakan bahwa unsur yang kita temukan di badan air tadi juga ditemukan pada limbah, kemungkinan itu memiliki keterkaitan. Tapi jangan sampai seperti ini logikanya. Apabila di air ada, tapi di limbahnya ternyata tidak ada, nah ini belum tentu disebabkan oleh aktivitas itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan iklim dapat memperburuk dampak pencemaran sungai oleh limbah batu bara? Apakah ada hubungan signifikan antara keduanya? Ada. Ya. Air tanah itu bergerak sangat tergantung kepada dinamika musim. Ya. Musim hujan, pergerakan air permukaan itu lebih banyak karena volume air curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan pergerakan air lebih luas. Ya. Air itu memiliki kemampuan dapat melarutkan berbagai unsur atau persenyawaan, sehingga apabila pada musim hujan umumnya kualitas air itu menurun. Kenapa? Karena banyaknya persenyawaan-persenyawaan yang ada di permukaan bumi, permukaan tanah itu akan ikut terlarut bersama pergerakan air. Seberapa besar dampak limbah batu bara terhadap siklus ekosistem sungai dan sumur? Apakah ada perubahan signifikan dalam pola kehidupan alam? Sangat. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa terlihat limbah yang diduga karena aktivitas. Saya tadi menjawab kenapa saya tidak bisa menyampaikan secara fisik ya, karena kita tidak bisa menyatakan bahwa ini sudah tercemar kalau hanya berbicara secara fisik. Karena sebagai seorang ahli, kita harus menilai itu berdasarkan data. Artinya pemeriksaan laboratorium lah tadi sebagai kunci. Dikatakan tadi bahwa limbah batu bara itu memiliki kandungan zat tersuspensi yang tinggi. Zat yang tersuspensi yang tinggi tadi tentunya kalau kita bisa mengetahui seperti ini, kalau kita memasukkan zat tepung ke dalam air, maka ada yang hilang. Kemampuan air tersebut yang hilang apa? Kemampuan dia mengikat persenyawaan yang lain akan kurang. Apa kemampuan yang kurang? Kemampuan dia mengikat oksigen akan berkurang. Air yang memiliki kandungan zat tersuspensi tinggi pasti kandungan oksigen terlarutnya rendah. Air yang memiliki kandungan oksigen terlarut rendah dampaknya apa? Biota air, makhluk hidup yang air, termasuk mikroorganisme di dalam air juga akan terganggu. Sehingga rantai makanan berikutnya juga akan terganggu. Itu dari zat tersuspensi. pH yang rendah. pH yang rendah juga akan mengakibatkan kematian terhadap beberapa mikroorganisme. Air, ikan, itu umumnya hanya bisa bertahan pada pH 4. pH di bawah 4, sebagian besar jenis ikan itu akan mati. Ikan apa yang bertahan bisa di bawah 4? Ikan puyuh. Di antara. Nah, tapi ikan-ikan yang umum, mujair, ikan mas, itu hanya bertahan pada pH 4. Di bawah 4, dia akan mati.
Kemudian logam. Nah, logam tadi ada beberapa jenerikan yang memiliki resistensi tahan terhadap beberapa logam, tapi dia akan menyimpan logam tersebut di tubuhnya, akumulasi. Dan apabila ikan tadi dimakan oleh rantai makanan tingkat berikutnya, itu akan mati, dan ini pasti akan mengganggu terhadap ekosistem. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada spesies tertentu yang lebih rentan terhadap pencemaran limbah batu bara? Bagaimana hal ini mempengaruhi keanekaragaman di sungai? Kalau manusia yang rentan itu adalah bayi dan orang tua. Kalau manusia, saya bicara manusia. Terus kalau makhluk hidup yang paling rentan di air itu tentunya adalah makhluk hidup di level yang sebenarnya makhluk hidup yang paling rentan itu adalah makhluk hidup yang paling besar. Kenapa makhluk hidup yang paling kecil itu biasanya jumlahnya banyak? Walaupun dia rentan, dia cepat mati, tapi dia jumlahnya banyak. Dan kemampuan dia memperbanyak dirinya juga biasanya cepat. Nah, tetapi yang rentan matinya memang yang paling kecil. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjati Rusyifa selaku penyidik 3 yang akan melanjutkan pertanyaan dari penyidik 2. Untuk pertanyaannya, apa bukti yang dapat menunjukkan bahwa pencemaran ini bukan kejadian sesaat tapi sudah berlangsung kronis? Kita bisa lihat dari konsentrasinya ya. Konsentrasi. Apabila konsentrasi di dalam limbah tersebut atau di dalam badan air tersebut masih rendah, artinya itu kemungkinan jangka waktu pembuangan limbahnya tidak terlalu lama. Yang kedua, apabila konsentrasinya tinggi, artinya ini sudah cukup lama. Terus yang kedua juga kita bisa melihat pada sedimennya, sedimen di bawah. Berapa banyak konsentrasi, bukan hanya pada airnya, tapi pada sedimen. Sedimen itu adalah tempat menumpuknya zat-zat yang asalnya ada di air, Jadi kita juga bisa melihat pada konsentrasi zat-zat yang diduga berasal dari pencemaran zat tadi berada di sedimen. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah konsentrasi pada biota air. Konsentrasi yang tinggi pada biota air, pada makhluk di dalam air itu menunjukkan bahwa aktivitas pencemaran itu telah terjadi. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan laporan bahwa kebocoran sudah lama terjadi tanpa penanganan, bagaimana dampak pencemaran yang berlangsung lama terhadap lingkungan dan kesehatan? Oke loh, kalau terhadap lingkungan pasti berpengaruh ya. Kalau jangka waktunya lama, bukan hanya pencemaran yang terjadi, tapi kerusakan lingkungan. Tadi kerusakan lingkungan, yang disebut kerusakan lingkungan berubahnya ekosistem. Artinya ekosistem sudah ada yang hilang. Mungkin di sana asalnya ada ikan haruan, tidak ada lagi ikan haruan. Mungkin yang asalnya di sana tidak ada jenis ikan-ikan atau makhluk hidup tertentu, sekarang bisa ada. Karena apa? Karena dia cocok dengan limbah itu. Jadi kadang-kadang ya, berubah ekosistem itu bukan hanya diindikasi dengan hilangnya sebuah spesies, tapi bisa juga diindikasi dengan munculnya sebuah spesies baru yang seharusnya tidak ada menjadi ada di sana, karena dia adalah spesies pengurai dari limbah itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, berdasarkan laporan bahwa kebocoran sudah lama terjadi tanpa penanganan, bagaimana dampak pencemaran yang berlangsung lama terhadap lingkungan dan kesehatan? Tadi berarti dampaknya apabila di sana sudah timbul adanya kerusakan,
itu berarti sudah lama terjadi. Terhadap kesehatan, tentunya juga kita bisa melihat riwayat penyakit masyarakat yang ada di situ. Yang sebelumnya mungkin jenis penyakit ini tidak ada di sana, sekarang menjadi ada. Nah, ini juga bisa merupakan resiko atau dampak dari pencemaran yang sudah terjadi atau berlangsung. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk merehabilitasi sungai dan sumur yang tercemar oleh limbah batubara? Apakah ini memerlukan kerjasama lintas sektor? Pasti, yang namanya penanganan limbah itu pasti perlu kerjasama dengan berbagai sektor atau pihak terkait, ya. Mulai dari mungkin karena izin pertambangan itu yang mengeluarkannya siapa, itu harus bisa berkoordinasi. Kemudian yang melakukan pengawasannya siapa, supaya apa, izin itu juga harusnya diberikan apabila pengawasan ini telah dilakukan. Dan juga bukan hanya terhadap izin pengawasan, terhadap makhluk hidup atau orang-orang yang ada di sekitarnya selalu seperti itu. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, itu bukan hanya dinas kesehatan tentunya yang terkait. Dinas-dinas atau organisasi yang berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di lingkungan itu, karena makhluk hidup kan bukan hanya manusia. Mungkin ada makhluk hidup yang dilindungi, ya, biota, misalnya orang hutan, segala macam, itu juga harus dilindungi. Jadi bukan perhatiannya bukan hanya kepada manusia, makhluk hidup, flora dan fauna yang ada di sana juga harus dilindungi. Baik, apa langkah pemantauan atau monitoring yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk memastikan pencemaran ini tidak berlanjut? Artinya kalau ini tidak berlanjut, artinya pemantauan yang dilakukan artinya memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan ini terkontrol, terawasi, dan dilakukan dengan benar. Kemudian pemantauan terhadap kualitas lingkungan, tidak hanya air, mungkin udara, tanah juga dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang lagi atau tidak bertambah parah. Terus yang ketiga juga mungkin perlu dilakukan pengawasan atau sanksi-sanksi administrasi dilakukan. Misalnya pencabutan izin atau tidak tetap dilakukan untuk menghindari hal-hal ini tidak berulang. Baik, menurut pengalaman Bapak, kesalahan umum apa yang sering dilakukan dalam pengelolaan limbah tambang yang dapat menyebabkan kejadian seperti ini? Kesalahan yang sering dilakukan biasanya adalah over kapasitas. Maksudnya apa? Biasanya yang sering terjadi dalam pengelolaan limbah adalah desain sistem pengelolaan limbah itu dibuat hanya untuk kapasitas di awal produksi. Mungkin hanya beberapa ton, berjalannya dengan berkembangnya perusahaan, aktivitas, biasanya kapasitas produksi meningkat, tapi kapasitas pengolahan limbahnya tidak meningkat. Itu yang umumnya terjadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam hal pemeliharaan peralatannya, biasanya kebanyakan orang menganggap bahwa sistem pengolahan limbah itu cukup satu kali buat dan dia bertahan lama. Itu kebanyakan yang terjadi. Bahwa padahal perlu maintenance, perawatan, pemeliharaan, penggantian, itu yang perlu dilakukan. Yang ketiga biasanya memang kesengajaan. Human error ini terjadi bukan karena kelalaian biasanya, karena kesengajaan. Baik, apakah ada keterangan lain yang dapat Bapak berikan dalam pemeriksaan kali ini? Tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Bapak merasa ditekan oleh pihak lain? Tidak. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah semua keterangan yang Bapak berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dari kami cukup dan pemeriksaan ahli pada hari ini dinyatakan telah selesai.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan dari kami. Untuk informasi yang kami dapatkan dari Bapak akan segera kami proses ke tahap selanjutnya Bapak. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada penyidik 1. Baik, terima kasih Bapak untuk berita acara pemeriksaan akan segera kami buat dan kami mohon izin untuk persetujuannya nanti Bapak. Keterangan yang telah diberikan mungkin ditandatangani sebagaimana mestinya. Demikian dengan ini pemeriksaan dan berita acara dibuat sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Banjarbaru 17 Oktober 2025 pada pukul 16:07 waktu Indonesia bagian tengah sebagaimana tersebut di atas, dan kami ucapkan terima kasih serta selamat siang Bapak. Ya, kita beri apresiasi.